Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil aradin was samawat, alladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil hasarati wan nadamat. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyamudda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para muallimin, para asatidzah, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh di lingkungan setempat, wabil khusus yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syarwani, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Ahmad Jayani MPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Marbusin SPDI, Akhina fillah Ustadz Rahmatullah SPDI, Ketua Majelis Ta'lim Ustadz Ahmad Sayuti, Ustadz Nurul Anwar SPDI, serta pembawa acara kita Ustadz Fadil Abdul Muslimin, para guru-guru yang lainnya yang mungkin udah pulang ya. Ustadz Haji Madinah karena kondisinya kurang sehat pulang duluan, kita doain biar cepat sehat. Juga hadir pada kesempatan kali ini para tokoh di lingkungan setempat, Bapak Ketua RT dari RT 1 Bapak Suratmin, RT 2 Bapak Masyudi, dan RT 3 Bapak Ayub Rohadi, serta Ketua RW ada ini sakit juga keluarga, kita doain biar pada sehat ya. Khusus yang kita hormati Sohibul Bait daripada yang kita hulkan malam ini, keluarga besar Kakenda Haji Hanafi bin Kom Haji Bashar dan Nenek Hajah Nurmah binti Neman, diantaranya Al-Mukarram Manda Ustadz M. Bakri, Manda Hasan Basri, Manda Ustadz Ahmad Basyuni MSI, Manda Haji Basuki beserta keluarga besarnya, anak cucu menantu keluarganya. Kita doain mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan insya Allah apa yang menjadi hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Huda yang saya hormati, syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan
kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ini saya sebetulnya Pak baru dikasih tahu ketika saya salaman di sini. Kemarin saya dengar agendanya itu walimatul waqirah, betul ya? Artinya nempatin rumah baru kalau nggak salah, benar ya? Sekalian haul, saya pikir kali di RT 10 begitu ya. Ternyata terjadi perubahan di RT 2. Belum jadi rumahnya ya. Guru. Saya dengar kemarin Mang Basri udah ngubungin Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah ya. Benar ya Mas? Cuma nggak tahu karena pesawatnya kempes Pak. Dari Riau kemari kayaknya kalau kempes bocornya lama begitu, maka kayaknya nggak bisa datang. Makanya kemudian dihubungin yang kira-kira kalau ban motornya bocor nyampe juga kemari begitu. Ya saya udah tadi bilangnya, baru duduk belum nyobain pisan ini parit gua, rokok masih utuh segelnya tuh, lumayan enak banget berduaan dari tadi. Ya orang tadi susambutan dulu sohibul bait begitu ya. Iya. Biar ngerasain sebatang, ini belum sebatang pisang Pak. Ya, udahlah malam Jumat ikan sepat, ikan gabus ya. Lebih cepat, lebih bagus. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini malam ini kita membahas tentang bab haul. Haul di mana-mana kita akan bahas antara kehidupan dengan kematian. Benar apa kata? Dan kalau bicara bab kematian, harusnya orang pengarangan ini sudah hatam Pak. Kenapa saya bilang sudah hatam? Hampir 6 kali, betul ya? 6 kali tahlil. Setiap kejadian tahlil kita selalu berzikir dan diingatkan tentang bab kematian. Harusnya sudah hatam dan tinggal ngamalin doang, kan begitu ya? Maka saya ketika bab ini rada kurang suka nih menyinggung soal kematian. Bab saya sempat diprotes kemarin Pak, gara-gara lu ngomongin malaikat, orang mati ngajakin brodok aja. Saya bilang besok saya nggak mau lagi, udah begitu. Makanya ini biar berhenti dulu ya, jangan ada lagi, udah sementara 6 dulu, kemarin kita tutup begitu ya. Nah kita ngomongin yang hidup-hidup aja dah ya, karena matian sudah hatam begitu. Apa yang ingin kita omongin? Kalau haul mah udah sering banget Pak, mempersiapkan bagaimana caranya agar kita bisa hidup di alam akhirat bahagia. Apa yang harus kita siapin? Bekalnya udah banyak banget diajarin, benar apa kagak? Tinggal ngelaksanain, tinggal ngamalin. Saya cuma pengen ngajak kita ini mikirin Pak. Kita berpikir kalau seandainya kehidupan akhirat itu penting buat kita, akhirat itu kita anggap sesuatu yang pasti terjadi dan abadi buat kita, maka sekarang kita pikirin bagaimana kalau besok kita mati, apa yang harus kita siapin. Itu aja udah. Bab ada riwayat begini nih, guru kita sering ngomong, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, begitu ya. Kalau ditanya orang yang pinter, yang cerdas itu orang kayak mana sih? Nabi bilang orang cerdas itu adalah orang yang suka banyak melakukan muhasabah terhadap dirinya dan mempersiapkan bekal hidup untuk kemudian dipersiapkan bagi kehidupan kematiannya di alam akhirat nanti. Sekarang saya mau tanya ini, bapak-bapak kalau mati udah siap apa belum? Siap apa belum? Kenapa kagak siap? Masih banyak sadar tapi banyak dosa ya? Iya. Kalau bab dosa mah Bang jangan diomongin, emang sebabul dosa kita, udah pasti itu. Yang saya pengen omongin, besok kalau mati udah nyiapin tabungan belum buat kematian kita? Saya mau tanya.
Bang, udah nyiapin tabungan belum buat kematian kita? Mana Pak? Ini yang kadang-kadang kita itu bikin ribet begini Pak. Nabi ngajarin orang yang cerdas itu orang yang selalu melakukan muhasabah terhadap diri dan perbuatannya serta mempersiapkan bekal kehidupan untuk kematiannya. Perasaan enak banget kalau kita ditinggal mati. Misalnya nih, walaupun mati itu gak enak ya. Umpama ada keluarga baba atau nyanya mati Pak, meninggal dunia. Itu kata babanya bilang begini, "Tong besok kalau gua nggak ada, tahlilin gua 7 hari." Kan begitu ya? Ajuin gua 7 hari 7 malam, haulin gua 40 hari 100 hari. Lu jangan khawatir. Oh no, gua udah siapin tabungan 100 juta buat urusan gua. Enak gak kalau begitu Pak? Enak gak kalau begitu? Ya Allah, itu kalau seandainya ada yang meninggal kayak gitu tuh, itu anaknya ngurusinnya gampang, bener apa kagak? Enak udah. Emang kenapa? Ya Allah Bapak, biar kata sedih saya ditinggalin, tapi Bapak cakep banget ngurusin dirinya. Emang apa? Kagak ngerepotin pisan. Emang kenapa? Buat mati ditinggalin 100 juta Bang. Coba, enak apa kagak itu? Ada yang begitu nggak kira-kira sekarang kita? Boro-boro. Ini yang kadang-kadang bikin repot kan begini ngomongnya. Gua mau udah mati, urusan mati kan udah selesai. Lu yang hidup yang pada ngurusin aturan, kan begitu ya? Nah kalau pada punya duit Pak, iya bener kan? Giliran aja ngurusin, pada main andel-andelan. Gara-gara orang tua meninggal, kadang-kadang ada yang berantem Pak. Bener apa kagak? Emang apa? Lu Bang, ini Bang, ini Bang. Apa persoalannya? Karena kita tidak mempersiapkan bekal kita untuk hari kematian kita. Maka baul ini, ayo dah kita mikirin. Akhiratnya kita siapin, modalnya juga kita siap. Apa artinya nabung Bang dari sekarang? Buat apa? Kalau nanti gua mati, udah siap tuh dunia akhirat, lu tinggal ngurusin doang. Enak nggak kalau begitu? Enak. Kira-kira kalau Bang Haji dibuka tabungan begini, laku nggak Bang Haji nih? Laku juga ya. Ya. Bang, kadang-kadang mohon maaf nih, koreksi. Kita soal persiapan ini kalah sama orang non-muslim. Saya sering sampaikan tuh di beberapa tempat, termasuk di Gang Gomo lagi itu saya bilang, harga kuburan di Pangalengan paling mahal berapa Bang? Berapa? 10 juta. Coba jalan-jalan ke Kerawang daerah San Diego Hills. Pernah nggak kasih itu Bang? Nggak pernah? Norak berarti. Pernah Bang? Itu Bang, San Diego itu ketika dibangun orang itu mikir aneh. Ini Cina ngapain? Tempat hektaran kok dibangun tempat kuburan. Tetapi kuburan dibuat sesuatu yang begitu indah. Taman-taman, bunga-bunga, sungai-sungai. Semua orang pada bingung, buat apaan ini? Aneh ini dibuat sama dia. Tapi dia bilang begini, orang kalau sudah meninggal dunia, itulah kehidupan masa depannya. Maka kehidupan terakhir itu dibuat dengan sangat indah Pak. Maka kemudian dia buat itu San Diego Hill. Dari harga yang miliaran, itu paling murah emperannya Pak, emperannya harganya itu puluhan juta. Paling mahal miliaran. Maka kalau pejabat meninggal, udah ada di sana kuburan yang tinggal disiapin, harganya miliaran Pak. Tuh kalau kita datang kuburan bersih, cakep, taman, nggak ada kayak kucing Pak, nggak ada. Nggak ada sampah-sampah kotor. Ente mau ziarah sepuasnya, bahkan dibuat piknik sama keluarga kadang-kadang. Kenapa? Konsepnya adalah rumah masa depan, taman yang harus indah. Dan itu laku ternyata Pak. Begitu dibuka, puluhan langsung di-booking Pak. Salah satu yang banyak booking adalah orang-orang Islam. Harganya miliaran Pak. Maka kemudian Yayasan Wakaf Al-Azhar buka tuh Al-Azhar Memorial Garden Karawang juga Pak. Miliaran dia bebasin tuh. Saya tanya sama teman yang di Al-Azhar, ngapain Al-Azhar di Karawang beli tanah luas mana buat kuburan Ustaz?
Lah kuburan mahal banget di sana. Kita lihat Sandiaga Uno, miliaran yang beri umat Islam banyak ternyata. Kalau ini kita tidak respon, ini bahaya. Maka Al-Azhar membuat taman kuburan juga, tetapi khusus muslim. Lo kalau mau daftar ada di Kerawang Pak. Harganya sama ratusan sampai miliaran. Dan ternyata begitu dibuka Pak, 1 hektar laku, 2 hektar laku, bebasin lagi sekarang. Udah penuh. Itu ternyata taman-taman surga di dunia yang buat kuburan. Coba orang-orang ada nggak yang hidup sama begituan? Ini kan pada punya kuburan, bukan karena orang sekarang Pak. Jujur apa kagak? Kalau engkau kita kagak peduli, orang tua kita nggak peduli, turunan kita nggak pada peduli dulu, wakafin tanah buat kuburan, pada punya kuburan apa kagak? Kagak Pak. Oh. Karena orang tua kita yang mungkin bangku sekolah nggak dimakan tuh bahasanya begitu kan ya? Pendidikannya mungkin tidak sehebat kita, tetapi pikirannya Masya Allah. Dia pikirin tuh keturunan anak cucunya. Apa dia bilang? Neng, jangan dijual ini tanah. Emang apa Pak? Tanah banyak kayak ini lu gak jual. Besok anak cucu kita kalau mati dia dikubur pada di sini. Nah bener berkah banget anak cucunya pada punya kuburan. Bener apa kagak? Coba kalau kita ngomong begitu, rumah dikuburin kita. Ini kadang-kadang model kita nggak begitu. Kuburan diobjekin Pak amanatnya. Mang Mugun nih bukan begitu. Main dah. Ya kita tuh kalau begitu Pak kelakuannya. Borok-borok buat kita jaga yang ada kita mau korek-korek. Coba kita pikirin orang tua kita pemikirannya jauh lebih hebat dari kita. Mungkin dia nggak pernah ngaji seperti kita seperti ini, tapi amalannya luar biasa. Apa? Mempersiapkan bekal dunia sampai akhirat, dipikirin anak cucunya. Nah ini kita tinggal pikirin besok. Kalau bisa yang muda yang tua nyiapin tabungan. Tabungan apa malah dijugi? Tabungan kematian. Kok tabungan kematian? Emang kenapa? Besok kalau saya mati, saya sudah nyaman, biarin anak saya gak perlu repot mikirin. Gue punya 100 juta, lu mau buat acara kayak apa? Enak apa kagak? Nyaman apa kagak? Itu Bang, enak banget udah. Saya tanya dari puluhan orang, ada yang mikirin tabungan kematian? Hah? Emang gak Pak? Yakin hidup 100 tahun begitu ya? Iya Bang, pikirin. Jangan santai aja. Jangan konsep orang mati mah bagaimana yang hidup. Ya Allah Pak, kasihan Pak, kasihan. Kalau ada, kalau nggak ada bagaimana coba? Kan begitu ya. Minimal apa? Kita siapin tuh kuburannya, kita siapin tuh dananya. Kalau udah ada enak semuanya. Ya, kita jangan kalah sama orang-orang luar itu. Mereka sudah puluhan tahun tuh, ya nyari kaplingan buat kehidupan masa depannya. Kita yang udah disiapin ada di depan, masa tabungannya kita nggak siapin? Itu hikmah hal yang pertama. Kalau kita pengen hidup kita senang dunia akhirat, siapin bekal akhirat dengan amal soleh, dan bekal dunia kita lewat kematian sudah ada dananya. Disiapin dari sekarang Pak, biar kagak repot. Ya. Yang kedua Pak, ini sesungguhnya mendoakan kedua orang tua bagi mereka bersedekah, bentuk bakti kepadanya setelah mereka meninggal dunia. Pernah dengar nggak kisah kalau ruh orang yang sudah meninggal dunia katanya itu balik Pak kalau malam Jumat? Pernah dengar nggak kisah begitu? Dari mana kisahnya Pak? Dari lagu ya, malam Jumat gitu kan ya. Ini dalam fikih Pak sebenarnya masih khilafiyah. Ya. Kata Imam Abu Bakar Syaqqa dalam kitabnya I'anatul Thalibin juz kedua, beliau juga mengatakan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh ulama dalam kitab Wirasatul Awliya. Katanya ada redaksi hadis tuh yang mengatakan bahwa orang mukmin itu ruhnya akan datang setiap malam Jumat ke rumahnya. Tetapi Syekh Abu Bakar Syaqqa nggak ngomong begitu Pak. Dalam redaksi kitabnya beliau katakan
Qila inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli laylatin ila sama'id dunya wa taqifu bi khizai buyutihim. Itu katanya setiap malam ruh orang-orang tua kita itu balik, Pak. Kemana? Balik ila sama'id dunya, langit yang paling bawah. Kemudian dari sama'id dunya dia turun. Kemudian dia berhenti tuh di ujung-ujung gang rumah kita atau depan rumah kita. Payunadi kula wahidin minhum. Kemudian ketika dia ada di depan rumah kita, dia akan manggil, Pak. Manggil-manggil di sautin khazin, dengan suara yang lirih. Siapa yang dipanggil tuh sama orang tua kita yang udah balik? Ya waladi, wahai anak-anakku. Apalagi yang disebut? Wa ya aqaribi, wahai keluargaku. Kalau ada anak, istri, cucu, menantu, kerabat-kerabatnya disebut sama dia. Yang ketiga disebut lagi itu wa ya man sakanu buyutan, wahai orang yang udah nempatin rumah tua. Wa ya man labis usyamana, wahai orang yang udah mungkin pakai pakaian sisa tua. Begitu ya. Dan yang terakhir disebut wa ya maniktasamu amwalana, wahai anak-anak yang sudah memecah harta gua dalam kehidupan dunia. Dipanggil, Pak. Apa yang dipanggil? Hal minkum min ahadin yazkuruna wa yatafakkaruna. Apakah antum yang ada di dunia itu sekarang ingat gak sama saya? Mikirin saya apa kagak semuanya? Kok saya lihat selama saya ada di alam kubur kagak pernah nyampe kiriman Fatihah, kagak pernah nyampe kiriman doa, kagak pernah nyampe sedekah. Pada kemana lu? Udah pada minta harta kok kagak ingat sama gua. Begitu kira-kira, Pak. Tuh, minyak bapak pada datang itu lihatin. Kalau model kayak gini mah enak nih. Ahlan wa sahlan, amil kita. Tanda Ustaz Amiruddin Alwi. Ini kita Pak. Mengganti udah sini kita. Iya. Itu kita dipanggil tuh, Bang. Dilihatin sama orang tua kita, dilihat, ya Allah, kalau anaknya model pengaji Nabi, wajib norma ini mereka girang, senang. Kenapa? Coba dilihat misalnya yang pertama siapa? Mang Bakir ya? Mana Mang Bakir dilihatin sama wajib Nabi. Ya Allah, anak pengaji Nabi, Mang Bakir mah tiap hari zikir mulu, zikir habis sholat kirimin Fatihah. Emang kenapa? Dia yang ngomong, Pak, gua kalau nasi belum matang atau udah dizikir, Bang. Begitu dia ngomong sama saya. Tuh, girang pengaji Nabi, emang kenapa? Dizikirin, didoain, kan begitu ya. Senang yang lihatnya, ya Allah, lu ingat sama gua, lu kirimin doa Fatihah. Dia datang tuh sama Ustadz ya, Mang Bakri sama Mang Basri berdua, lewat di masjid mulu, Pak ya. Dia habis maghrib kagak pulang ngaji di rumah, ya di rumah Allah. Kata Maulid Nabi, ya Allah, gua dengar nama yang begini, gua didoain, ya Allah, gua senang banget. Dan begitu ya. Datang deh ke rumah Mang Basuni nih. Dilihatin Mang Basuni lagi ngapain nih, main pingpong apa lagi ngaji? Dilihatin, oh zikir juga Pak, ngirimin juga. Girang apa kaget tuh? Girang, Pak. Datang ke rumah Haji Basuki, lah masih aneh banget kan ya? Malaikatnya masih ada, Bang, baru pulang haji kan ya? Tapi bukan malaikat maut, bukan, Bang. Malaikat rahmat. Ya. Datang ke rumah Haji Basuki, ya Allah, di Nurul Yakin sama tiap maghrib jamaahmu. Kan begitu ya? Seneng orang tua lihat yang pengaji Nabi mau jenong. Kenapa? Anak-anaknya membuat kaya orang tuanya dalam kubur. Fatihah dikirimin, doa dikirimin, sedekah dikirimin, kaya orang tua dalam kubur, Pak. Sebab ada tansir, Pak, dalam kitab itu ternyata banyak yang kaya di dunia melarat di akhirat, Pak. Itu digambarkan kayak burung dalam paling jagung itu arwah. Tahu burung dalam paling jagung? Begitu dalam paling jagung berebut, Pak. Ya Allah, yang kaya pada kaget itu orang pada ngapa, berebut apaan? Itu dia berebut kiriman doa. Kalau lagi hari Jumat, saat khatib membaca rukun khutbah, di khutbah yang kedua dia baca wajib tuh. Apa doanya? Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Itu kan wajib ya? Itu berebut, Pak, orang yang ada di alam barzah. Kenapa? Ini yang saya tungguin, doa kiriman istighfar dari orang yang masih hidup. Itu karena anaknya gak pernah ngirimin, Pak.
Jadi orang kaya di dunia belum tentu kaya di akhirat. Kenapa? Anak-anaknya yang kalian ingat itu digambarin kayak gitu. Nah kalau kayak gini enak kan ya, semuanya kumpul, ngaji, ngirimin Fatihah. Punya anak 3 Pak, punya anak 3, dikisinin harta tuh banyak, tapi nggak pada ngaji. Kira-kira bagaimana Pak? Allah, punya anak 3 nih ibaratnya nih. Tuh tiap Jumat orang tuanya turun datang tuh ngeliatin ke anak pertama. Siapa nama anak pertama nih kira ya? Mail ada nggak Mail di sini? Datang ke rumah Mail diliatin, ya Allah Il, perasaan gua susah banget di alam kubur nggak pernah dikirimin. Dilihat itu Mail Pak, maghrib lagi tidur di rumahnya. Emang kenapa? Habis kecapean main bola 17-an Pak. Tidur dan boro-boro sembahyang, ngirimin Fatihah gak pernah. Kata babanya, gua ngajak ke rumah lu Il, ternyata lu ngiler tidur. Tuh, kan begitu ya. Gua cari dah yang kedua dah, anak perempuan kali. Ya, anak atu-atunya perempuan yang gua sayang lagi hidup Pak. Ya, namanya Andin. Di mana yang namanya Andin kira-kira? Hah? Enggak ada. Andin dicari ke rumahnya. Ngaji kagak malam Jumat, ikut majlis taklim kagak. Andin lagi shopping Pak di Sumarekon. Waduh, doanya belanja mulu kan begitu ya. Kata babanya, ya gua ngajak ke rumah lu datang, lu lagi belanja, bayang kagak, ngirimin Fatihah kagak, sedekah kagak. Gua datang ke rumah anak bontot nih, anak bontot. Iya, siapa anak bontot namanya ini? Hah? Hah? Iya udah Joko dah. Iya. Gua dateng dah ke rumah Joko. Ya, kali bontot Pak lagi hidup banyak buat gua perluin, motor 3 habis mau digerembangin kan begitu ya. Sekolah pindah-pindah mulu, kagak lulus 3 pesantren gua modalin Pak. Paling banyak gua kasih bontot, Joko kagak ada di rumahnya. Kali ngaji malam Jumat nggak ada juga Pak. Lagi mancing tuh Joko dari asar sampai isya. Kan main dah. Ini punya anak 3 begini nih Pak. Agak pernah ngirimin Fatihah, agak pernah sodako, agak pernah doain, padahal mulai hati banyak. Kalau orang tuanya itu dicekek kan enak begitu ya. Coba itu, banyak orang-orang yang mewariskan dunia kepada anaknya, tetapi di akhirat itu menjadi orang yang miskin Pak. Kenapa? Karena anaknya tidak ada yang peduli. Maka hal ini mengajarkan kita untuk selain berbakti kepada orang tua, sesungguhnya kita sedang membahagiakan orang tua lewat kiriman doa, sodako yang membuat mereka kaya di alam kuburnya. Mudah-mudahan kita doain ya, Haji Nabi, Haji Nong atau Haji Norma malam ini senyum gembirain lihat anak-anaknya ngawinin dia ya. Emang ini yang ditungguin Pak, emang ini yang diharapin anak buah pada bakti sama orang tua. Kalau begini urusan akhirat udah terang Pak, enak banget ya. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, saya pengen ngomong begini. Syekh Soleh Basalamah Pak, dalam satu catatannya, ini buat kita hidup ini, beliau katakan khamsatun min asbabil barakati. Ada 5 Pak yang menjadi sebab orang itu akan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Ini kita urai 5 sampai subuh kira-kira. Dikit-dikit aja lah. Khamsatun min asbabil barakati. 5 sebab yang menjadikan orang itu akan selalu berkah hidupnya. Pengen gak punya hidup berkah Pak? Apa sih berkah itu? Konsep berkah itu simpelnya adalah ziyadatul khair. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kebaikannya akan selalu bertambah Pak. Gaji boleh sama Pak, profesi boleh sama, tapi ternyata apa? Kebaikan-kebaikan itu lewat keberkahan yang Allah berikan tidak sama setiap orang. Karena barokah itu hanya milik Allah, gak bisa ditiru oleh manusia selain Allah. Dan sebab berkah itu kata beliau ada 5. Kalau kita pengen berkah hidup kita, kata beliau yang pertama yang wajib kita dawamin, kita lakuin adalah muhafazah ala sholati bil jamaah. Dalam hidup ini rajin-rajinlah untuk selalu menjaga ibadah sholat wajib kita, dan kalau bisa dilaksanakan secara berjamaah.
Bukan asal sholat. Ustaz, saya juga sholat di rumah, sholat di mana ya sholat, betul. Tetapi kata beliau, muhafazah ala sholati bil jamaah. Jaga sholatmu kalau bisa dilaksanakan secara berjamaah. Sebab dengan menjaga sholat berjamaah, maka insya Allah keberkahan itu Allah akan berikan kepada kita. Kenapa kita harus jamaah? Karena jamaah pasti sholat kita kemungkinan diterima jauh lebih besar ketimbang kita sholat sendiri. Benar apa kata? Ini bukan saya yang ngomong, Pak. Kita kaji bab sholat jamaah, ada 3 nih yang menyebabkan sholat jamaah itu punya potensi kita diterima. Kalau orang sholat jamaah, maka Allah perintahin malaikat tuh. Malaikat akan bilang sama kita, jangan tahu untuk laporan sama Allah. Wahai malaikatku, di Pangalengan ada orang sholat jamaah, silakan perhatikan. Lihat 3 syarat kalau sholatnya mau diterima. Yang pertama, kalau imamnya itu benar, imamnya itu sesuai syarat dan rukunnya, imamnya itu khusyuk sholatnya, bagus sholatnya, maka terimalah ibadah sholatnya. Walaupun mungkin makmumnya banyak yang lamun, banyak yang ngapain aja, gara-gara imamnya bagus, maka diterima sholatnya, Pak. Tuh. Apa malaikat? Wahai Allah, kata malaikat, itu si Husni kadang-kadang jadi imam lamun mulu. Emang banyak dosa, kagak mungkin khusyuk dia, Pak. Apa ditolak nih sholatnya? Kata malaikat, jangan dulu. Lihat syarat yang kedua. Kalau imamnya kagak bagus, imamnya kagak khusyuk, lihat yang kedua. Adakah di antara jamaah itu 20, 10 orang, satu saja yang sholatnya bagus dan benar? Di antara 10 dicek tuh, ada satu di pojokan, Pak Samsuri sholatnya bagus dan khusyuk, Pak. Kata malaikat laporan, gara-gara 1 orang makmum, semuanya diterima sholatnya. Malaikat laporan, ini sama aja ya Allah, imamnya ngelamun, makmumnya ngelamun berjamaah begitu, Pak. Repot ini, gimana? Tolak semua sholatnya. Kata malaikat, tolak gak nih ya Allah? Apa kata Allah? Jangan dulu. Lihat bagaimana barisannya, rapat apa lurus, apa enggak. Tuh, makanya itu penting banget kalau mau sholat. Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis. Itu penting banget, Pak. Sebab rapatnya saf, lurusnya saf menjadi syarat sholat kita diterima sama Allah. Imam yang ngelamun, makmum yang ngelamun, safnya lurus, rapat, Pak. Kata malaikat laporan sama Allah, emang si imamnya nggak bagus, makmumnya juga ngelamun ya Allah, tapi safnya lurus, rapat. Bagaimana nih? Terima udah. Tuh, jadi logika sholat jamaah, Bang. Kalau kita beli jeruk 1 keronjo nih, beli jeruk 1 keronjo, paham 1 keronjo? Bongsang apa keronjo sekarang Bang itu? 1 bongsang 1 keronjo, di atas manis kan, Mbak ya? Mungkin guru-guru kita, mimpin kita manis tuh di atas. Cuman yang asam apa ada? Ada nggak yang asam? Ada yang busuk ke bawah, kan begitu ya? Tuh, gara-gara sholat berjamaah, maka sholat jamaah itu menyebabkan sholat kita akan lebih banyak diterima. Ada 3 kesempatan yang Allah berikan tuh. Masa 3 ini nggak bisa kita ambil satu persatu? Coba lu sholat sendiri di rumah. Wah, khusyuk saya di rumah. Allahu Akbar. Rokaat lupa nggak ada yang ngingetin loh. Bener kagak? 3 apa 2, 4 apa 3, bingung sendirian. Yang ngulang lagi dari awal. Coba kalau jamaah, ingetin apa kagak? Wah, subhanallah kenceng banget di belakang orang. Tuh, sholat jamaah. Jaga sholat jamaah, kata beliau. Karena sholat jamaah akan menyebabkan dirimu diberikan keberkahan oleh Allah. Ntar pulang dari sini kita banyakin ya. Ya terserah, jawab saya repot di kerjaan atau dimanapun silakan. Jamaah di rumah boleh nggak guru? Boleh. Sama siapa? Anak bini boleh, Pak. Jamaah silakan. Iya, sama bini berdua jamaah, sama anak mantu jamaah, nggak ada masalah. Silakan kalian kita repot. Yang penting niatkan sholat untuk selalu berjamaah. Ajakin bini nyaluh. Kalau hidup kita pengen berkah, setiap kali sholat, ayo di belakang intil, kan begitu ya. Lagian mau gini, Bang Haji Juki repot di rumahnya. Bagaimana, Bang? Ajakin panggil. Yakin, lu jadi imam, gue jadi makmum, hujan gede, sholat jamaah di rumah, ada aris, ajakin Bang Haji. Yang penting apa?
itu? Bisa diatur nggak itu? Ya, yang penting anak ini ajak jamaah di rumah atau namanya. Pokoknya konsep begitu sama keluarga, Bang. Kalau pengen berkah, tolong Bang, ajarin anak kita. Ayo kita sholat jamaah bareng-bareng di rumah atau di musola atau di masjid. Kan bisa ya? Bisa nggak nih sholat jamaah sama bini? Bisa. Iya. Pernah nggak sholat jamaah sama bini, Bang? Pernah kan ya? Iya, kadang-kadang pernah betul lagi sama bini. Wah Allah, begitu jangan, Bang. Ya, kalau Bang mungkin main bopong aja dia. Iya. Gak apa-apa. Habis assalamualaikum boleh gak dibopong, Pak? Gak boleh, bini sendiri yang gak boleh, bini orang, betul gak? Boleh, pokoknya Neng habis sholat abang nganceng banget ya. Ini malam Jumat, boleh Bang habis sholat. Kan enak banget itu ya, indah banget itu. Tuh, yang pertama jaga sholat jamaah. Kalau hidup pengen berkah. Yang kedua Pak, kalau hidup pengen berkah, kata beliau, jaga silaturahim. Ini bab berat ini Pak. Bab berat banget ini bab silaturahim. Ya, saya kemarin ngaji kitab Jawahirul Bukhari Pak. Ya. Kemudian nyambung sama kitab Nasohul Ibad. Entah kenapa itu pembahasannya ketemu gitu. Sampai gue air mata saya. Di situ ada riwayat dari Imam Abu Hurairah begini Pak. Saya masuk debat dulu lah. Saya Nawawi bilang begini. Yastaqbilu ibni Adam. Boleh kita baca yustaqbalu ibnu Adam. Kalau yustaqbalu berarti jadi majhul ya. Kalau yastaqbilu jadi tam gitu. Yastaqbilu ibnu Adam kalau kita baca begitu. Arba'u nuhbatin katanya. Kata beliau tuh, walaqatul hukama, Syekh Nawawi bilang, hai manusia sadarlah, engkau harus sadar bahwa dalam kehidupan dunia ini atau kehidupan yang kau jalani akan ada engkau dihadapkan pada kondisi bahwa engkau akan dirampas kesempatanmu dalam hidup ini. Kita bakal dirampok dah bahasanya. Apa yang diambil oleh kita Pak? Yang pertama 4 rampasan itu yang akan menghadap kita. Yang pertama katanya yang tahibu malakul mauti ruham. Ini pasti. Rampasan pertama yang akan kau alami dalam hidup ini adalah bahwa malaikat maut pasti akan datang untuk merampas ruhmu dalam hidup ini. Benar kan ya? Pasti kan kalau mati itu ruh kita akan dirampas, diambil gitu. Yang kedua kata beliau, yang tahibul warasatu malah. Engkau kerja di dunia, ngumpulin harta banyak banget itu harta. Tapi pada akhirnya harta itu akan kau tinggalkan dan akan dirampas oleh ahli warismu. Benar kan ya? Yang ketiga, yang tahibul dudu jismahu. Ketika engkau dikubur, di alam kubur, cacing-cacing akan merampas jasadmu. Akan habis nanti kau dimakan di kulit tangan sampai tinggal tulang-tulangnya. Betul ya? Ini yang keempat Pak yang bikin sedih nih. Yang tahibul khusamahu amalahu. Hati-hati. Sadarlah nanti kau akan dirampas oleh musuh-musuhmu. Apa yang dirampas? Amal-amal kebaikanmu. Kalau kau di dunia pernah bermusuhan sama orang, pernah berantem sama orang, pernah nyakitin orang, pernah zolimin orang, akan dirampas tuh nanti amal-amalmu oleh mereka yang kau zolimi. Ditutup sama kitab Zawahirul Bukhari. Kata Imam Abu Hurairah ya, al-arwah junudun mudannada. Arwah itu seperti satu kelompok kompi pasukan Pak, yang akan dilepaskan oleh Allah seperti tentara yang sedang berperang. Ini yang repot Pak. Ija ta'arafa iktalafa. Kalau mereka itu baik di dunia, orangnya berhubungan baik, rukun, damai, besok di alam kubur, di alam akhirat iktalafa Pak. Kumpul ngobrol, ini kayak gini nih, kita kumpul nih. Ketemu di alam akhirat, ya lu, iya bang, iya kok, iya. Karena kita ya pada baik. Tapi hati-hati, wa ijatana kalau ikhtalafa, kalau di dunianya berantem, anak sama orang tua berantem Pak, saudara pada berantem, tetangga teman-teman berantem mulu itu gak selesai urusan, sampai mati belum minta maaf. Ijatana kalau ikhtalafa, ketika ketemu pada melengos besok Pak dalam kubur.
Sampai malaikat Mungkar Nakir nanya itu, itu orang mana sih? Orang kan? Loh itu kok ketemu kayak orang agak kenal? Emang lu kagak tahu? Musuh bubuyutan itu. Nah, apa kata Mungkar Nakir? Coba cek siapa yang hatinya keras dan tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Memang kenapa? Mana yang salah kita lihat. Kalau memang yang salah ketahuan, yang hatinya nggak pernah mau maafin dan minta maaf, ambil amalnya buat orang yang dia sakiti. Kalau amalnya nggak ada, kasih dosanya orang dia sakiti. Repot kita. Masya Allah. Maka pengingat kita Pak, pengingat saya itu Pak, kita semua kadang-kadang jangan pernah sombong. Ya, ini Al-Fakir dan kita semua jangan pernah sombong. Kadang kita melihat orang ditangkap gara-gara korupsi, benar apa kagak? Ditangkap gara-gara persoalan perempuan. Kita bilang alhamdulillah saya masih bisa menjaga, benar kan ya? Jangan sombong. Antum ahli ibadah atau antum yang rajin ibadah jangan sombong. Termasuk antum yang tidak tergoda untuk mengambil harta orang lain, yang ada korupsi, yang ada selingkuh, yang ada tergoda wanita, jangan sombong Pak. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak akan mudah tergoda oleh syaitan untuk tidak muncul kebencian dalam hatinya terhadap orang lain. Repotnya itu urusan. Ada nggak yang kita bisa hindari hati kita untuk benci orang lain? Makanya hati-hati dalam hidup ini. Persoalan apapun, minta maaf, selesaikan dengan baik-baik. Kenapa? Kita pengen urusan dunia kita selesai, di akhirat kita termasuk orang yang al-humum, yang kata Nabi afdhalun nasi humumul qalbi. Nabi ditanya, siapa manusia yang paling mulia ya Rasulullah nanti di dalam akhirat itu adalah manusia yang humumul qalbi. Siapa itu? La hasada wala ghadaba. Orang yang di hatinya nggak ada perasaan benci sama orang lain, nggak pernah marah sama orang lain. Ribet banget itu Kang Amalinnya. Ada nggak yang bisa begitu? Saya tanya, ada yang gak pernah marah sama orang? Angkat tangan. Nggak ada. Ada yang gak pernah benci sama orang? Ya, ada nggak? Digoda suruh makan barang haram, kita bisa kan ya? Ini minuman nggak? Oh nggak bisa, haram. Bener kan ya? Marah kita, haram itu. Digoda sama wanita, oh nggak bisa. Mahram bukan mahram, zina, repot. Ada nggak yang bisa digoda hatinya untuk tidak benci dan hasad sama orang? Ada apa enggak? Maka hati-hatilah dalam hidup ini. Ayo sama-sama kita banyak bertobat, banyak muhasabah. Saya juga minta doain biar benar jadi orang Pak. Ya, casing bisa menipu orang, tapi hati belum tentu bisa menipu orang. Benar apa kagak? Karena itu mari sama-sama forum hall ini kita kumpul di sini, kita duduk, kita baca yasin, baca zikir, baca maulid Pak. Tujuannya nggak main, biar hati kita lumer Pak. Yang keras itu karena banyak disiram doa, disiram sholawat, disiram zikir. Mudah-mudahan hati kita lumer, yang keras jadi lembut, yang marah jadi adem, sehingga saling memaafkan. Nanti kalau kita ketemu di alam barzah, iza ta'arofa iktalafa, kita akan ngumpul seperti ini, ngobrol, senang ketemu, bukan malah menghindar. Allah jauhkan mudah-mudahan kita dari orang-orang yang selalu penyakit hati, dari hasad, dari marah dan sebagainya. Kita juga pengen mudah-mudahan jadi anak yang bakti buat kedua orang tua kita. Kita doain wabil khusus Shahibul Bait atau Shahibul Haul, Kong Haji Hanabi bin Kong Haji Bashar dan Wajib Nom binti Neman. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Ya, kemudian kita yang masih hidup, anak-anaknya kita semua Allah jadikan anak-anak yang bisa berbakti untuk kedua orang tua kita, mempersiapkan bekal akhirat dan kehidupan kita dengan baik, dan Allah jaga hati kita untuk istiqomah lurus ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang sekalian, para guru yang saya hormati, mohon maaf tidak ada maksud saya menggurui siapapun di forum ini, lebih kepada mengingatkan diri saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.